welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Dina Fadila Fatin. Kali ini aku bikin videonya itu nggak sendiri guys, tapi ada bintang tamu aku nih guys. Siapa? Baik, welcome back. Jadi gue sekarang gue perkenalin dulu YouTube gue namanya Five4. Kali ini gue ada di YouTube-nya Dina, dan nanti juga tayang di YouTube gue juga. Kali ini Dina mau tanya-tanya tentang gue pernah dibully di sekolah. Jadi dia mau nanya-nanya gue bakal jawab. Ikutin terus ya. Jadi kali ini gue mau bikin tentang pembulian itu seperti apa. Karena gue pernah ngeliat videonya Eva ini, dia dulunya pernah dibully. Nah, sekarang Ya, tapi YouTube-nya tapi videonya udah gue hapus sih. Itu banyak banget yang nangis nonton itu tahu. Nah, sekarang menurut Evo ini, dulu waktu dibully itu, menurut Evo gimana sih? Rasanya gimana sih? Gitu. Itu benar-benar sakit banget sih yang dibully itu kan, itu pas zaman sekolah kan. Nah, pas sekolah Waktu zaman sekolah, katanya kan lu pernah dibully nih. Menurut lu itu perasaan lu gimana sih waktu dibully sama teman-teman lu itu? Nah, jadi itu ya teman-teman, rasanya dibully itu satu nggak enak, kedua itu sakit hati, ketiga itu ada rasa malunya juga. Sakit hatinya tuh kayak lu tuh nggak punya salah sama dia, tiba-tiba tuh dia ngatain kita, bully kita tentang fisik, tentang mungkin kita juga ya, gue tahu gue pas sekolah emang gue hitam, terus gue sering katain hitam, disangkainnya kayak ya gimana sih, kayak jelek aja gitu di mata dia. Jadi pas di sekolah gitu ada satu geng gitu, ya malu mas kalau satu geng kayak merasa orang kaya atau gimana kan, mulutnya kan kayak gitu ya. Ya itu sakit hati gue sih di situ. Gue gak punya salah, tiba-tiba gue dikatain kedua itu malu sih menurut gue. Pas malunya itu kayak misal dia lagi gengnya tuh datang ke gue ngatain gue, tiba-tiba ada yang lihat gue gitu kan, ih kasihan banget sih itu dikata-kata, terus kan mulutnya itu nyambung lagi ke mulut yang lain, jadi kan kesambung, jadi nama gue juga jelek juga kan di situ. Lu waktu dibully itu waktu kelas berapa sih, Boy? Itu pas kelas 8 deh kan, 11, pas kelas 2 SMK kalau nggak salah, kelas 2 naik ke kelas 3. Itu benar-benar rasain dibully banget sih, tapi gue disitu nggak mau ngambil pusing ya, maksudnya. Tapi pernah gue suatu hari itu gue benar-benar nangis sih, maksudnya ngerasain kok kayak gini banget ya, sampai gue akhirnya tuh kayak pengen berhenti sekolah gitu. Tapi gue mikir lagi, masa gue berhenti sekolah karena dia gitu. Terus yang bully Evo itu pernah minta maaf nggak sih sama Evo? Setelah lulus kan katanya kan kelas 2 SMK tuh, setelah lulus nih pas perpisahan gitu, lulusan mereka tuh pernah ngerasa gue salah nih sama Evo, pernah ngebully gitu, gue salah. Pernah nggak sih dia minta maaf ke? Kalau minta maaf mungkin enggak ya, tapi yang dibully itu juga bukan gue doang sih, banyak. Mungkin yang mungkin dia merasa cantik, merasa kaya, merasa punya geng, jadi itu dia kayak Tunggu, dia emang orang kaya? ya Paling salah kaya? satunya ada yang kaya. Paling kaya? Ya, misalnya salah satunya yang kaya. Enggak semuanya gengnya tuh kaya gitu. Kayak misalnya gue nih kaya nih, terus dia ngikut gitu. Jadi namanya dia terkenal karena dia gitu. Jadi cuman kayak Dia kayak ya numpang tenar juga sih di situ. Nah, pas di situ juga kan dikatain tuh. Jadi enggak gue doang yang dikatain, banyak yang dikatain. Mungkin kalau misalnya perasaan cewek itu kan lebih ke baper ya. Mungkin cowok pernah dikatain sama dia, ih tuh orang nggak punya motor, nggak punya gimana kan, pasti kayak gitu. Menurut gue tuh sakit hati banget sih. sampai sekarang. Enggak, sampai sekarang itu benar-benar masih ingat banget namanya. Dan kalau misal buat minta maaf, nggak ada yang minta maaf, karena kan misal gue lagi berdiri di depan, dia di belakang, dia bisik-bisik kayak gini kita kan dengeran kan, jadi kita kan punya permata gitu. Tapi dia tapi sampai sekarang Evo masih pernah ketemu nggak sih sama orang? Pernah waktu itu ketemu di salah satu nikahan temen gue, dan itu gue ngindar karena satu gue ngindar nggak mau, masih ngebully juga. nggak tahu sih. Kalau satu gue ngindar, gue nggak mau sakit hati, kedua gue nggak mau ketemu mukanya lagi karena ingat yang masa lalu, ketiga tuh kayak ya udahlah gue mending nggak usah gabung sama mereka, mending gue sendiri, walaupun di situ keadaannya rame. Terus itu cewek semua apa ada cowoknya? Ada cowoknya dok, kan jadi itu gengnya tuh cewek. Ya ada Cowoknya cowoknya berapa juga. orang? Ya bakal gue sebut sih, takutnya nanti apa ya, takutnya nanti tersinggung atau gimana. Tapi emang bulian dia juga bikin gue sakit hati gitu. Kalau menurut Evo, pembulian katanya sih zaman sekarang kan emang sering banyak yang dibully. Ada yang mati karena dibully, Ada yang bunuh diri juga. ada yang bunuh diri juga kan karena dibully ya kan. Nah, alhamdulillah nih si Evo kan
dibully masih tetap sabar, masih tetap ikhlas ya kan. Tapi kan dalam hati kan Epoy ngerasa gue sakit hati nih, gue pengen balas dendam. Tapi ada ngerasa pengen balas dendam gak sih sama itu orang? Kalau dibilang sakit hati, jelas sakit hati. Tapi kalau misalnya buat balas dendam enggak. Soalnya kalau misalnya kita balas dendam juga kan kenanya ke kita juga, dosanya ke kita juga, nanti ruginya ke kita juga. Biarin aja Tuhan yang balas. Suatu saat nanti juga dia pasti bakal kena buliannya lagi gitu. Tapi kalau misalnya menurut Epoy nih, kalau suatu saat dia tiba-tiba datang ke Epoy, minta maaf ke Epoy, apakah Epoy bakal maafin dia? Kalau misalnya datang sih kayaknya nggak mungkin deh, karena kan itu zaman-zaman sekolah ya, mungkin dia nganggap ya, itu kan lagi zaman-zamannya sekolah, lu nggak usah ngambil baper gitu ya kan. Karena ada kata baper sekarang tuh jadi nggak ada kata maaf, minta maaf gitu. Jadi kayak lu ngatain gue, terus lu coba bilang ih baper banget sih lu, main lu kurang jauh. Ya bukan karena mainan gue kurang jauh, tapi karena gue emang punya hati gitu kan. Semuanya juga kayak gitu, pasti nonton ini juga pasti mikir gimana sih rasanya dibully. Bukan cuma gue doang, pasti tuh banyak banget, hampir semua cewek atau cowok itu pasti pernah dibully. Yang menurut gue ya, mungkin pembulian itu menurut buat orang-orang kalangan atas ya, mungkin emang itu udah hobinya dia ya kan. Gue ngerasa cantik nih gitu, jadi gue ngebully siapa aja ya, itu hak gue gitu. Tapi menurut gue nih, kalau misalnya pembulian zaman sekarang tuh sebenarnya nggak bagus sih, bukan apa ya namanya. Iya, gue pernah dikatain anak Citaim nih. Kalau anak Citaim itu kan orang-orang alay-alay kan. Itu gue pernah dikatain. Itu mungkin pas lagi sekarang nonton itu pasti dia langsung mikir ini gue pernah ngatain. Itu pasti kan karena kalau orang Citaim itu kan karena kan kayak noraknya dia, alaynya dia pakai baju gitu. Padahal gue kan di sekolah kan cuma pakai jaket doang sama sweater. Itu gue dikatain Citaim. Dan sekarang gue bakal ngebuktiin kalau style gue atau apapun itu gue lebih dari dia gitu. Gue harus lebih di atas dia, walaupun dia tuh nggak bakal nyadar kalau gue lagi nyaingin dia gitu. Kalau tadi kan Epoy bilang katanya kalau orang Citaim itu alay, aneh, meskipun pakai jaket. Aku cuma pakai jaket doang. Berarti kalau misalnya kita semua pakai jaket, pakai sweater, mungkin dia kira kita anak Citaim kayak aneh kan? Iya, alay kali ya. Mungkin dulu gue sekolah belum ngerti style ya, jadi kayak mungkin gue dikatain orang yang apa gitu. Mungkin gue dulu pakaian gue nggak matching yang ngerti stylean kalian udah ngerti, gue belum. Ya udah bener aja. Yang penting gue sekarang udah ngerti. Sekarang gue pengen ada di atas kalian. Di atas kalian bukan berarti gue kaya, enggak. Gue masih bisa standarin style gue ke lu gitu. Gue buktiin kalau gue tuh bisa, dan gue gak akan dibully lagi sama lu atau sama yang lain pernah lu bully gitu. Nah, ini kan Epoy udah cerita nih tentang masa lalu waktu dibully. Pesan buat mereka dong yang pernah bully kan gue Epoy, pengen nangis kan. yang pernah bully Epoy. Nah, Siapa jadi, tahu kan nonton ya kan, bisa minta maaf sama Epoy kali aja gitu kan. ya kalau minta maaf mah itu dari pikirannya sendiri ya gitu, bukan dari orang. Misalnya kita bikin video kayak gini di YouTube, sampai masukin ke YouTube, misalnya Dinanya bilang biar minta maaf gitu. Kalau misalnya minta maaf itu kan bukan disuruh ya, itu dari hati sendiri. Kalau emang gue pernah ngatain Eva nih gitu, gue harus minta maaf, itu nggak akan mungkin sih. Soalnya tuh kayak itu kan balik lagi ke watak, kayak wataknya orang kan beda-beda, sifatnya orang juga beda-beda gitu. Jadi bukan tips dari gue sih, masukan dari gue buat orang yang ngatain itu, mikir dulu, jangan asal jeblak-jeblak. Karena di sekolah itu kita kan masih bocah ya gitu, masih pikirannya masih kalau misalnya ada yang dibully, dikatain, nangis bunuh diri gimana? Iya betul. Nanti lu nya juga bakal dipenjara kan. Kalau gue kan masih bisa nangis, ya udah diem aja lah. Gue kayak lebih mundur sedikit, gue nggak usah gabung sama mereka deh gitu. Kayak kalau lagi ada mereka gitu. Kalau misalnya kalian ngebully, kalian lihat dulu nih orangnya pantas gak buat kalian bully gitu. Kalau misalnya dia sakit hati gimana? Kalau misalnya ada aneh-aneh gitu kayak bikin maaf ya santer gitu, ruginya di mana? Di kalian kan. Dia nggak ngerasa dirugiin, malah pahalanya mereka tuh bertambah karena dia dibully. Dan buat yang dibully itu nggak apa-apa, kalian sabar aja, karena nanti kalian kedepannya itu pasti bakal berubah, bakal cantik, bakal bisa style. Mungkin juga. emang dari bully itu kita bisa belajar ya. Iya, kita bakal bisa belajar juga. Misal gue dulu pernah dikatain jelek, gue pernah dikatain hitam gitu. Gue pas kerja, gue nyari-nyari skincare yang buat badan gue putih, bisa lumayan. Gue nyari-nyari baju yang mahal lebih dari mereka, itu gue pakai buat tampilin, masukin Instagram biar dia ngeliat itu. Biar dia ngeliat, sekarang itu udah berubah loh gitu, biar kayak gitu. bener. Kita harus pinter satu make up juga gitu. Make upnya juga harus lebih dari dia gitu, biar lebih cantik, biar nggak lebih dikatain lagi kesininya. Jadi buat kalian nih guys, stop deh untuk ngebully orang. Kalian tuh sebelum ngebully orang tuh kalian harus mikir dulu seperti apa, dampaknya seperti apa. Emang buat kalian
itu dampaknya buat Enak, kalian senang-senang, buat happy, ketawa-ketawa, hobi kalian. ada Tapi bahan kan buat dibully. tapi kan kita yang dibully itu kan kita ngerasa kenapa sih hidup gue penuh dibully gitu, apa salah kita, padahal kita nggak pernah ngelakuin kesalahan sama kalian gitu ya kan. Harusnya juga kalian itu apa ya, gak usah lah yang namanya ngebully gitu. Kita kan ibaratnya mau kaya mau miskin kan sama aja, mau jelek mau cantik kan sama aja di mata Iya. Tuhan. Emangnya kalau misalnya lo pada cantik, emang lo bakal masuk surga? Nggak mungkin kan, ya kan? Justru dengan cara lo ngebully kita nih, ngebully Epoy kan, kalian malah justru wah ini orang nggak pantas nih gitu. Ya apa ya Po ya, ya percuma juga gitu ya kan, buat apa gitu lo. Kalau misalnya orangnya, misalnya lu ngebully gue, oke gue terima gitu ya, gue cuma sakit hati, tapi gue nggak dendam, gue nggak ngelakuin hal yang bener-bener di luar nalar gue. Kalau misalnya ada orang yang berani buat maaf nyatet kalian atau nabrak kalian di jalan, itu gimana? Itu kan ngerugiin kalian juga gitu. Terus kalau misalnya sampai saat ini masih ada yang ngebully Epoy, Nggak, alhamdulillah banget ya, pas gue pernah bilang gitu kalau misalnya sampai apa lulus sekolah masih ada yang ngatain gue, berarti gue emang bener-bener kayak gue kayak pengen murung diri dulu sendiri gitu, apa sih salah gue gitu. Tapi pas gue dilulus sekolah SMK itu gue akhirnya nggak pernah yang namanya dibully lagi sama orang. Mungkin sama mereka masih dibully di belakang, bukan soalnya kan gengan ya, mungkin dari di WhatsApp mereka dimanapun ya mereka. mungkin emang lagi zamannya kali ya Iya. ngebully lewat belakang, di belakang. Tapi pas di situ gue udah gak pernah dibully dan gue bener-bener ya udahlah move on aja. Tapi yang namanya sakit hati nggak bakal bisa hilang. Itu di memori gue tuh masih kayak inget namanya, nama mereka itu mesti gue catat semuanya gitu. Dan bakalan gue tunjukin ke mereka kalau emang nanti gue sukses, gue bakal nunjukin ke dia kalau gue bisa lebih dari dia, gue bisa lebih sukses dari mereka, lebih ya pokoknya lebih cantik, lebih wow lah gue bakal buktiin gitu. Kan Epoy udah cerita nih tentang masalahnya, tolong jelasin ke yang lain nih ya kan, gimana caranya biar sabar kayak Epoy ya. Kalau sabar sebenarnya gue orangnya nggak sabaran ya, jadi kayak yang tadi gue bilang sih, ada suatu hari gue bener-bener nangis dan gue habis itu sholat, karena habis itu kayak lu tuh berdoa gitu, ya Allah kok kayaknya gini banget ya, itu kayak langsung besok pagi tuh kayak ada pencerahan, sabar. Jadi gue juga pasti kan dari orang tua misalnya dikatain, ah yaudahlah lewatin aja, angin aja, walaupun tuh kayak pengen nangis, kayak pengen marah gitu, tapi yaudahlah ben aja. Kalau misalnya gue dikatain, terus gue katain balik nih, nanti kan jadinya urusannya panjang, terus jadi kayak pemikirannya apa sih lebih nyangkut gitu kan. Jadi ya udah gue biarin aja gitu, padahal mah sebenarnya sakit hati banget, pengen marah gitu, tapi ya udah mau gimana lagi kan. Bisa sih sebenarnya orang-orang kayak gitu. Terima kasih nih Poy, kebetulan udah nyempetin waktu buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Dan buat kalian nih, tadi udah denger kan apa yang dibilang Epoy, jadi kalian harus apa ya, nggak usah lah yang namanya bully-bully, Karena itu benar-benar nyebabinnya tuh parah banget sih. sampai kapanpun, meskipun itu udah lama banget, udah punya anak, udah punya cucu, udah punya cicit, itu bakal masih ada di pasti hatinya. bakal inget terus gitu di hatinya dia. Ya coba buat yang pernah ngebully orang, coba minta maaf ke orang yang mungkin kalian lupa nih nama-nama yang mungkin kalian ingat-ingat lagi gitu, mereka siapa-siapa aja, coba minta maaf biar hidup kalian juga tenang juga nih, nggak ada yang sampai takutnya gimana yang tadi gue bilang. Terus mungkin di dunia nih kita udah maafin nih, suatu saat kan kita pasti semua dipanggil sama Tuhan dong ya kan, pasti ditanya ya kan, kamu udah maafin belum? Iya. Dan kamu pun udah minta maaf belum? Kadang kan kalau Pasti. misalnya bisa dia minta maaf, kita bilang iya gue maafin, itu kan cuma di mulut ya, beda sama di hati. Kita kan nggak tahu, karena yang tahu itu kan hanya Tuhan lah yang Sama tahu diri ya kita kan? sendiri. Oke. Dan Ada lagi Boy? Lah jujur itu gue pengen nangis dulu kata gue tuh. Gue tuh kalau cerita-cerita kayak gitu gue pengen nangis, karena emang bener-bener gue ngerasain sendiri gitu. Bukan gue aja sih yang ngerasain banyak. Jadi kalian udah paham kan yang namanya bully itu nggak boleh sebenarnya. Jadi tuh kalian bisa, ya mungkin orang yang dibully itu sebenarnya bisa aja ngelaporin ke Iya. apa namanya, Guru, ke orang tua atau gimana cuman kan tapi karena mereka nggak mau punya nambah masalah lagi ya, jadi menutup diri gitu. Oke. jadi ini sebuah pelajaran, jangan pernah ngebully orang seenaknya aja. Coba introspeksi diri, gimana hidup kalian, udah bener atau belum. Coba kalau misal kalian mau ngatain orang nih, atau mau ya apalah itu yang ada di otak kalian, kalian pikir dulu nih nanti dampaknya kayak gimana. Semoga ya ini konten jadi pelajaran buat kalian. Jangan pernah ngebully orang, yang dibully juga harus tetap sabar, terus berdoa semoga mereka kena imbasnya, kena pokoknya apapun itu
Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. subscribe. Nanti gue taruh di bawah sini ya guys untuk YouTube channelnya si Epoy. Dah, thank you. Dadah.